Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'ul kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfiru faghfirli wa aslih li sha'ni kullahu wa la taqilni an nafsi tarfata. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudaraku sekalian, jemaah majelis taklim menjelang maghrib yang kami hormati rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, kita senantiasa memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita memuji kepada Allah dan bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Mungkin kita sudah sering menyampaikan puji-pujian dan juga menyampaikan rasa syukur kita. Tapi kalau pertanyaannya, mengapa kita memuji kepada Allah dan bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Nah, perlu kita untuk pengetahuan kita bersama. Allah itu maha terpuji karena Allah itu senantiasa memberi meskipun kita tidak meminta. Yang pertama, jadi kita memuji kepada Allah karena Allah itu senantiasa memberi sampai meskipun kita tidak meminta. Maka menjadi sangat pantas kalau Allah itu selalu kita puji-puji. Yang kedua, Allah memberinya tidak pakai hitung-hitungan. Memberi tanpa pakai hitung-hitungan seberapa jumlah dan kepada siapa, tapi semua makhluk diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah memberinya tidak mengharap balasan, baik yang taat maupun yang maksiat. Yang sampai tidak mengakui adanya Tuhan pun tetap diberi. Maka Allah menjadi sangat pantas kalau menjadi zat yang paling maha terpuji. Kalau kita semua setidaknya secuil mengambil sifat yang tiga itu di masyarakat, kita pun pasti akan mudah mendapatkan apresiasi kepada kita. Yang pertama, sering memberi meskipun tidak ada yang meminta, baik memberi dalam bentuk materi, memberi dalam bentuk perhatian, maupun memberi dalam bentuk ilmu dan sebagainya. Dan juga memberinya tidak mengharapkan balasan apa-apa. Yang penting menyampaikan dan memberi, maka kita pasti akan diapresiasi oleh masyarakat. Nah, Allah itu sifatnya maha memberi. Yang dalam surah Al-Imran 8 dalam doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah itu sifatnya Al-Wahhab, maha memberi karunia, sehingga sifat Allah tidak pernah meminta balasan apapun.
Sampai-sampai kalau sekarang kita diberi dalam batas usia tertentu, misalnya nanti di alam kubur juga kita akan diberi nikmat kubur dalam batas waktu yang lebih lama, dan nanti di akhirat kita akan ditempatkan di surganya dan diberi nikmat selama-lamanya tanpa dibatasi oleh waktu. Maka menjadi sangat wajar sebagai ilmu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, wasabbihuhu bukratan wa asila, mensucikan Allah baik di pagi hari maupun di sore hari. Saya nggak usah memberikan contoh ya, sudah tahu pemberian Allah yang banyak itu, nggak usah saya beri contoh pun beri soal. Pemberian Allah itu banyak sekali. Kroso mau buatan satu ini, kroso buatan yang diparingi Gusti Allah. Kroso paling apa bu? Kesehatan, rezeki yang barokah, yang belum pernah kita minta dan selalu diberi oleh Allah, dan saya sangat paham tentang itu, yaitu kita diberi nikmat bernafas. Bernafas itu jenengan dan saya yakin belum pernah tahajud kok sampai nangis-nangis, ya Allah berikanlah aku untuk bisa bernafas, jangan. Tapi saya bisa merasakan, karena belum hari saya matur, saya itu salah satu tugas saya melayani orang yang sulit untuk bernafas, sehingga saya bisa merasakan mahalnya pernafasan. Karena ketika punya emas 5 kilo tapi tidak bisa bernafas, itu emas 5 kilo itu tidak ada artinya sama sekali. Jangan milih bernafas normal lancar, nopo milih pranafas ning kayak emas 5 kilo. Kalau kemarin emas 5 kilo ini rambutan setengah jam. Insya Allah ya Pak Warta selalu itu nikmat, itu karunia Allah yang tidak pernah ada henti-hentinya diberikan, maka Allah kita puji-puji. Kemudian yang kedua, kita bersyukur. Dalam kitab Imam Ghazali, rukun syukur ada 3. Yang pertama, kita mengenal siapa yang memberi nikmat. Kalau kita tidak kenal dengan yang memberi nikmat, bagaimana mau kita syukur? Kita mengenal siapa pemberi nikmat, maka kita akan syukur. Secara umum, contoh kecil saja, kalau kita mendapatkan satu pemberian kepada seseorang yang kita kenal, yang memberi, sampai-sampai nggak keperluan saja saya WA gitu, terima kasih atas pemberiannya gitu, meskipun nggak berjumpa dengan yang memberi. Nah, dengan Allah kita sudah kenal bahwa Allah itu sifatnya Maha Pemberi, maka kita di Al-Quran bahwa ta'udhu ni'matallahi surga, bahwa apabila kamu ingin menghitung seberapa banyak nikmat Allah, maka tidak akan bisa mampu menghitungnya. Yang kedua, ketika diberi nikmat itu bergembira, bahwa kita dianugerahi nikmat oleh Allah, berbagai bentuk kenikmatan itu, hati kita bergembira. Kalau tidak bergembira, sulit untuk bersyukur. Tapi kalau kita merasa gembira dengan karunia Allah dalam bentuk apapun yang Allah limpahkan kepada kita, karena Allah mengingatkan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada yang kau sia-siakan apa yang kau ciptakan. Aku berlindung suci ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan itu sia-sia. Rasa contoh mana? Contohnya kakek gampang. Berikutnya, kemudian kita menggunakan nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak sang pemberi, itu yang namanya syukur. Dalam 5 kitab Imam Ghazali ada 3 rukun syukur. Pertama, mengetahui siapa sang pemberi. Yang kedua, hati gembira menerima pemberian itu. Yang ketiga, kita gunakan pemberian itu sesuai dengan kehendak sang pemberi. Menurut saya pun udah ngerti tak baik, tapi ilmu, ini ilmu ini, menyampaikan ilmu. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam forum ini bulan Ramadan, hari ini hari yang ke-25. Jadi ilmu jenengan terus tambah tumbuh untung gitu.
ping selawe ngaji niku nek mau ditumpuk ilmune ya pun tumpuk nduk ya. Nggih lho Bu. Nggih lho Bu. Nanti munjuk niku lho. Ilmune apa pada dogogrok. Nek ketemu kabeh tumpuk nduk nek dogogrok tekan omah ya. Gogrok napa numpuk. Santai-santai napa ngaji ini santai. Maka perlu berdoa dalam hadis disebutkan ada doa mohon ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang manfaat, diberikan rezeki yang baik, dan diterima amal ibadah kami. Apa nggih? Apa? Itu kan penting banget doa itu supaya kita bisa menerima ilmu ini menjadi ilmu nafi'ah, ilmu yang manfaat. Apa manfaatnya? Jenengan dalam 25 kali ngaji ini dapat apa saja? Sudah meningkatkan kualitas ibadahnya, kualitas hidupnya apa belum? Sudah jawabnya gitu. Nah sudah berarti ilmunya manfaat. Tapi kalau sama saja ya dereng ya manfaat. Misalnya ada pengajian tentang sholat seperti Bapak dan Pakit kemarin. Ya kita kemudian berupaya bagaimana kualitas sholat kita meningkat, baik yang wajib maupun yang sunnah, tentang rukun-rukun sholatnya, tentang wajib sholatnya, syarat sahnya sholat. Itu berarti kalau itu menjadi ilmu tambah itu berarti manfaat. Tapi kalau menurut sewu sholatnya saya podoai karo wingi tur ya rapati apa nggak sampai ya alhamdulillah. Nah itu perlu kita tingkatkan ke ilmu yang manfaat. Misalnya ada pengajian tentang sedekah. Nah kita sudah meningkat belum sedekahnya? Sekarang kan sudah mulai ngitung zakat. Sekarang kan tadi pagi Dr. Nurholis itu kan juga menekankan pentingnya zakat, bayar zakat. Itu kan sudah diterangkan. Bagaimana kita sudah kalkulasi belum tentang yang kaya, orang yang kaya raya atau yang kaya untuk hitung zakatnya. Alhamdulillah tadi pagi Mas Yakun sudah dari Lazismu sudah mulai mengingatkan kepada kita untuk mengeluarkan sebagian zakatnya. Kenapa? Peteng ya apa? Ngaji niku buatan gue meripat saat niki. Kape. Napa buka mawon saat niki? Wis mati listrik kan. Arep ngaji peteng buka mawon. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, nyuwun dipun paringi ilmu ingkang manfaat. Wa rizqan thayyiban, nyuwun paringi rezeki yang thayyib. Nek umat Islam menika di Quran menika sudah tidak berpikir halal tapi thayyib. Karena umat Islam yang beriman sudah 100% menetapkan yang kita cari adalah rezeki yang halal. Tapi kemudian yang thayyib, yang berakibat baik dan dikelola dengan baik, itu thayyib. Pun padang merasa berbeda. Tiga, nyuwun ilmu yang bermanfaat tentang sejarah, bagaimana pejuang-pejuang masa lalu menjadi teladan kita. Kemudian tentang 10 orang yang dijamin masuk surga, bagaimana amalnya. Itu kemudian kita menjadi pelajaran bagi kita semua. Itu yang bermanfaat. Yang moga-moga kula yakin gitu. Wis dadi amal itu.
sebagian. Sehingga ada doa yang lain, doa yang bentuknya mohon perlindungan. Ini biasanya dulu Bapak Kiai Muhammad Nur mengajarkan ketika syawalan. Ketika syawalan kita mohon 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasbah wa min ilmi la yanfa wa min da'wati la yustajabu laha. Mungkin datangnya apa lagi? Apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Kita sudah dilatih sebulan untuk meningkatkan kualitas iman takwa dengan puasa dan sebagainya. Mohon kekhusyukan Ramadan dibawa sampai setelah Ramadan. Jangan sampai nuwun sewu, kalaupun mundur ya sidik gitu. Jangan sampai besok 1 Syawal itu masjid itu tinggal sak soft. Sing 5 soft itu lebih istirahat. Ada penyakit futur, memang ada futur itu ada, tapi jangan futur yang berkesinambungan. Futur itu kuat kemudian lemah. Misalnya dalam ilmu olahraga nanti anti klimaks. Memang kita bisa anti klimaks suatu saat, tapi jangan anti klimaks kalau Syawal nanti Syakban. Wah, kemudian yang kedua, ma'udzuka min nafsi la tasbah. Aku berlindung kepadamu dari keinginan yang tidak pernah ada puas-puasnya. Nah, Ramadan sudah dilatih, kita bisa ngempet sejak fajar sampai maghrib tidak muncul dia yang lain menjadi. Maka kemudian Bapak Kiai Muhammad Nur mengajarkan itu hadis Nabi, mengajarkan wa min nafsi la tasbah. Mohon perlindungan dari keinginan yang tidak pernah ada puas-puasnya. Jangan sampai besok rampung poso mual terus apa-apa dimasukkan dan seperti dilepas dari ikatan pengendalian. Wa min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak manfaat. Dan wa min da'wati la yustajabu laha, berlindung dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Ada 7 doa nih. Ini sadunge baru kudune. Apa lagi? Allahumma nasruka iman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbi laksha wa min nafsi la tasba wa min ilmi la yanfa wa min da'wati la yustajabu laha. Ya setidaknya kalaupun tidak hafal bahasa Arab asli dari hadis Rasul, ya mengetahui hikmah di dalamnya. Yang terakhir nanti maghrib. Kita sudah 25 hari ngaji. Saya baca buku ini cuilan ilmu dari Ustadz Adi Hidayat, visi dan misi Thalabul Ilmi. Sebenarnya ini diberikan awal waktu gitu, orang di akhir waktu gitu. Jadi kan selama ini visi misinya ngaji nopo kira-kira? Ya wes pokoknya makan ngaji gitu gitu. Tapi kita tahu visi misinya nggak tahu nih. Nah Bu, visi misinya apa? Pertama, visi misinya itu adalah tentu karena mengikuti perintah Allah. Bahwa kita kesini, sehingga wonten saya baru sekali lagi saya tertarik dengan firman Allah dalam surah Hujurat 7. Allah berfirman wonten surah Hujurat ayat 7 menika, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Nek jenengan pun insyaallah kalau bali matur, ini ada 6 hal yang tentu akan menjadi satu poin luar biasa kalau jenengan bersama-sama sudah mengamalkan pesan 6 pesan dalam akhir surah Al-Hujurat ayat 7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul
ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah dalam hatimu. Bukan aku ngoten niku ibaratnya. Bahwa walakin Allah habbaba ilaikumul iman, Allah telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Kemudian setelah cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan kemudian iman itu menjadi indah di dalam hatimu. Contoh kecil mawon ya. Kalau kita sudah cinta setulus hati, maka setelah kita melakukan kepada yang kita cintai akan muncul keindahan. Contoh mungkin panjenengan kudu nglakoni kula nggih pun arep anak kula jenengan kecil akan ujian misalnya Pak, atau misalnya mau butuh sesuatu kemudian minta bapaknya, Pak saya besoknya ujian tapi tidak punya penghapus stik, tolong Pak aku tuku stik, karena cintanya tuku stik itu gelis-gelis mangkat. Terus kowe nang omah kowe sesuk ujian, aku bapak wis sing mangkat nang toko buku tak tuku stik. Ning regane 3.000 mangkat. Itu karena apa? Karena cintanya kepada anak. Setelah dapat stik kemudian nilai setipe sesuk ujian, ada keindahan. Karena melaksanakan perintah dengan kecintaan. Dan nek kula jenengan saged melaksanakan perintah iman kepada Allah dan Rasulnya karena ada unsur cinta, maka setelah selesai melaksanakan perintah itu akan muncul keindahan. Boten wonten yang buat sholat kok bersulong, buat poso ngedumel, buat sedekah kemremeng, karena sudah cinta dengan kebaikan. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Sudah ada kecintaan terhadap iman, kemudian diterangkan setelah itu menjadi indah setelah melaksanakan keimanan itu. Kalau sudah itu maka 3 hal yang akan kita benci. Ayat berikutnya Allah berfirman, wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kemudian kamu akan benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Ulaika murasidun. Mereka itulah yang seperti itu, yang punya kebencian terhadap kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan, orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Al-Hujurat ayat 7. Luar biasa. Bolak-balik kula matur nih. Ini saya apalagi betul karena pesannya itu begitu indahnya bagi kita yang ingin di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, visi misinya supaya kita ini yang pertama supaya kita tambah kuat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan kewajiban thalabul ilmi, kita ini bersama-sama punya visi dan misi yang sama supaya iman dan takwa kita semakin tebal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ada rasa cinta tentang keimanan dan ada keindahan setelah melaksanakan perintah Allah. Itu sumbernya adalah ngaji, thalabul ilmi. Insya Allah ngaji itu pasti mengingatkan kita semua supaya kita lebih cinta kepada Allah. Dan kalau kita cinta kepada Allah, di dalam surah Al-Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini Quran ini kok dia mulai yakin nih, jenengan pun kata pemimpin ini. PKD, P3, P4. Alhamdulillah, dan saya cerita pimpiran ini, alhamdulillah, pun insyaallah nih, Quran itu pun waktu itu pun
kecintaan kita pada Quran harus lebih dari yang lain. Bapak Ibu sekalian, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah barang siapa yang cinta kepada Allah, fattabi'uni. Bukti kecintaan kepada Allah itu mengikuti ajaran tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Yuhibbukumullah yaghfir lakum, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Mas Ibu sampai 52. Oke. Nah sekarang visi yang kedua. Setelah untuk meningkatkan ketebalan iman dan takwa, sampai-sampai setiap Senin pagi itu ya, Bapak Dr. Andes Haji Sukirman itu mesti membuka pengajian Senin pagi itu untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau rumah kenu mesti hampir setiap ngisi pengajian di Senin pagi itu beliau selalu mengingatkan bahwa ngaji itu untuk meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah untuk supaya kita menjadi pribadi yang tafakuh fiddin. Sampai-sampai ketika ini ayat ini turun, ketika akan terjadi perang Tabuk, yang Rasulullah dengan pasukannya banyak sekali, yang ke Romawi itu, Tabuk. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 122, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah fallahu nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa yunziru qaumahum in raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Medan perang itu adalah jihad yang nilainya sangat tinggi. Itu saja dalam surah At-Taubah 2122 Allah berpesan tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Tidak sepatutnya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya dari peperangan supaya mereka dapat menjaga dirinya. Mohon saya alhamdulillah nih. Kalau saya melihat daftar ustadz di daftar yang disusun oleh panitia itu Masya Allah muda-muda, pinter-pinter, dan dari mereka lulusan-lulusan dari Mesir banyak dan sebagainya. Itu semua kan mereka ingin menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada kita supaya kita tafakuh fiddin. Allah Rasul mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka dia semakin paham tentang ilmu agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Hadis riwayat Muslim. Terus monggo tafakuh fiddin. Yang mudah-mudahan dari sekian banyak yang rawuh ini tahun depan sudah ada yang menjadi narasumber. Mudah-mudahan gitu. Masa dari sekian banyak nggak ada yang jadi narasumber, kudunya akan dipakai. Insya Allah, supaya ada regenerasi gitu. Ya ngaji itu penting. Neng yang ketiga, visi yang ketiga, ini tugas kita melanjutkan tugas Rasulullah SAW yang merupakan doanya Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah 129. Itu adalah supaya kita meningkatkan kualitas budi pekerti dengan ilmu, dengan mengaji visi misi kita untuk meningkatkan kualitas budi pekerti kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 129, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika ya'limul kitaba wa hikmata zakihim innaka antal azizul hakim.
ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran, mengajarkan kepada mereka Al-Hikmah, sunnah-sunnah Rasul, serta mensucikan mereka. Sebenarnya Engkau lah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. 4 tugas Rasul itu menjadi tugas kita melanjutkannya. Pertama adalah untuk membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Tentu kita tahu ya, ayat Allah itu ada kauliyah, ada kauniyah. Alam semesta ini ayat-ayat Allah, kauliyah Quran itu ayat-ayat Allah. Jadi kalau bisa nggih sewu, jangan sampai generasi ke depan itu pinter komputer dengan segala aplikasinya, pinter ilmu yang lain, tapi maaf orang iso maca Quran kan iman-iman. Tapi alhamdulillah sekarang banyak sekali pesantren-pesantren yang mengajarkan tentang Al-Quran, sehingga insya Allah, dan tidak ada salahnya yang sepuh-sepuh seperti di Masjid Besar Sleman Kota juga kalau hari Selasa pagi atau dengan Ustadz Subagio itu kan ada taksin ibu-ibu, itu supaya ibu-ibu ya insya Allah sudah bisa baca, tapi kan wajib dalam hukumnya wajib membaca Al-Quran itu dengan taksin dan tajwid, sehingga kan kita mengetahui tajwidnya, taksinnya, jangan sampai idhar diidghamkan, idgham diidharkan, ikhfa dari ikhlas dan sebagainya kan menjadi tidak harmonis. Nah itu pertama, mengajarkan kepada mereka ayat Al-Quran, dan kemudian mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Nabi mengajarkan Al-Quran 30 juz. Nabi itu luar biasa, kadang Nabi itu ngempet orang yang baik, tapi supaya tidak menjadi beban berat bagi kita, saking tresnane pada kita, Nabi itu ngempet. Pernah Nabi itu masuk ke Ka'bah, masuknya itu seneng banget, sangat seneng karena dia bisa masuk ke Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Keluar itu sedih banget. Kemudian Abu Bakar mengambil Umar bin Khattab yang benar, ya Rasul, mengapa tadi kamu masuk ke Ka'bah sangat gembira, tapi keluarnya sangat terasa kamu sedih? Dia jawab, saya sedih, saya khawatir kalau masuk Ka'bah itu menjadi kewajiban. Betapa beratnya umat Islam yang haji kok menjadi syarat harus masuk Ka'bah. Maka beliau getun, engkau tidak jadi contoh. Nah itu kan saking tresnane kepada kita, sehingga kita mau cium Hajar Aswad saja cukup dengan kisbah. Karena kalau cium Hajar Aswad ya yang sudah pernah ke haji kan, kita cukup Bismillah Allah Akbar cukup. Karena mau mencium apalagi masuk ke Ka'bah. Kemudian Rasul kalau Ramadan itu khatamnya juga tidak pernah 10 kali, 15 kali gitu enggak. Tapi Rasul khatamnya juga 3 kali saja tiap Ramadan, supaya kita tidak berat untuk mengikutinya. Coba kalau Rasul itu ya kalau mau khatam sehari 1 juz saja ya 1 Quran ya bisa. Tapi karena dia ada uswatun hasanah, maka kemudian beliau tidak nuruti hasrat kebaikannya, tapi ngomong pulau panjenengan. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan hadis-hadis Rasul, hikmah. Banyak sekali kita tahu bagaimana berakhlak dengan baik dengan hadis Rasul. Kemudian yang terakhir adalah mensucikan kita semua dari segala bentuk kemaksiatan. Masih berapa menit? Terakhir. Yang terakhir adalah supaya kita tambah ilmu pengetahuan dan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya fa'inalina amanu minkum waladina utul ilma darajat wallahu ma ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Ngistoki jauh. Yang kedua pertama, mengapa kita ngaji? Karena mengistoki dawe Rasul. Yang kedua, supaya paham tentang ilmu agama. Yang ketiga, supaya lebih tebal iman takwanya.
Yang keempat, supaya kita menjadi lebih berakhlak mulia. Yang kelima adalah supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu. Ini nun sewu sanatnya ke Ustadz Hidayat. Jadi saya pernah mendengarkan, saya tulis, saya ketik, kemudian saya aturkan dengan di surah ini tentang visi dan misi Thalabul Ilmi judulnya. Sekali lagi beliau memang sumber ilmu ya, sehingga kami mengcopy paste dari beliau meskipun dengan beberapa perubahan yang tidak menyimpang dari tuntunan yang beliau sampaikan. Bapak sekalian, terakhir sekali, Rasulullah SAW bersabda sebagai penutup. Saya enggak ngaji kok atau mau hadis gitu. Saya kan 3 kali ngaji enggak belum mau hadis, berperapal. Sekarang kami sampaikan satu hadis. Afdalul a'mal ala dzil ardi salah satu thalabul ilmi wal jihadi wal kasbi minal halal. Artinya seutama-utama amal di atas bumi ada 3 perkara: mencari ilmu, menuntut ilmu, berjihad, menegakkan syariat agama Islam, dan bekerja mencari rezeki yang halal. Mencari ilmu karena jihad dan beramal itu harus dasarnya ilmu. Maka yang pertama Rasul ketika dari 3 perkara yang terbaik di atas bumi adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, wal jihadi, menegakkan syariat agama Islam dengan perjuangan baik melaksanakan apapun yang terkait di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal kasbi minal halal, dan bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Mekaten kemawon Bapak Ibu yang hormati, ini terakhir pertemuan di bulan Ramadan ini dengan saya di forum ini. Ini adalah Selasa terakhir, semenit lagi Selasa ini hilang. Dan kalau dengan pengen ketemu Selasa Ramadan, tunggu tahun ngarep. Tapi ini tinggal semenit Selasa habis, Senin dah habis. Rasul mengatakan, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya segala amal tergantung penutupnya. Ini tinggal penutup Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Monggo penutup hari Ramadan ini kita tutup dengan amal yang sebaik-baiknya. Innamal a'malu bikhawatimiha, karena amal itu tergantung pada penutupnya. Hidup ini lama banyak banget dalam dunia sampai 80 tahun misalnya, tapi penutupnya harus upayakan dengan husnul khotimah. Karena penutup itu yang jadi kunci keselamatan kita. Mudah-mudahan yang hadir ini keluarganya semuanya nanti ketika harus kembali kepada Allah dengan derajat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kirang-kirang Ramadan memberitakan kanthi kapal majelis berdirakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum